Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, Halo semuanya. salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Baiklah, jangan sakit-sakit. Biar kita lebih dekat lagi, boleh dong kita kenalan dulu nih. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama DP Ananda. Kalau aku Devia Alfa, dan yang terakhir aku Mutmainah. Kami bertiga di sini untuk memaparkan materi tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada aspek ekonomi. Baiklah, tujuan dari penyampaian kami di sini adalah agar kalian mengetahui apa aja sih pengaruh negatif iptek pada aspek ekonomi di Indonesia. Lama-lama lagi, langsung aja nih kita bahas. Let's go! Kita ketahui, pada dasarnya, peran ilmu pengetahuan dan teknologi iptek semakin penting dalam transformasi ekonomi suatu negara, terutama di era globalisasi seperti saat ini. Namun, seperti mata pisau, kemajuan iptek juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Apa aja sih dampak negatif itu? Mari kita bahas. Yang pertama, dengan adanya iptek, maka Indonesia akan dibanjiri oleh bank-bank dari luar, seperti bank berikut. Ini dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesak barang-barang lokal utama tradisional, karena kalau bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Selanjutnya yang kedua, cepat atau lambat, ekonomi yang bangga akan dikuasai oleh pihak asing. Sehingga dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat mendeteksi atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Mau lanjut gak nih? Kalian masih penasaran kan dampak negatif iptek pada aspek ekonomi lainnya? Oke, kita lanjut nih yang ketiga, yaitu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas. Apa sih persaingan bebas itu? Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Berikutnya yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Dan yang kelima, sektor-sektor rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Selain itu juga dampak negatif lainnya yaitu meningkatkan budaya konsumtif. Salah satu dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang paling mencolok adalah peningkatan budaya konsumtif. Kemajuan teknologi, terutama dalam e-commerce dan media sosial, telah membuat konsumen semakin tergoda dan membeli barang dan jasa. Hal ini telah memicu dorongan untuk konsumsi yang lebih besar. Masyarakat seringkali merasa tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Fenomena ini juga diperparah oleh iklan dan promosi yang agresif yang memanfaatkan data pengguna untuk mengarahkan iklan kepada konsumen potensial. Budaya konsumtif yang semakin kuat ini dapat mengarah pada pemborosan dan ketidakstabilan keuangan pribadi. Sebab banyak orang terjebak dalam jerat utang akibat membeli barang-barang yang sebenarnya mereka tidak membutuhkan itu semua. Dalam jangka panjang, hal ini juga berdampak negatif pada ekonomi makro. Karena konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Setelah pembahasan yang tadi, bagaimana kalau kita tanya pendapat yang lain? Kakak, selain yang dibahas tadi, apa aja lagi sih? Apa ya? Menurutku sih bukan itu aja pengaruh negatif iptek pada aspek ekonomi. Masih ada yang lain, seperti menurunnya lapangan pekerjaan yang berarti otomatisasi dan perkembangan teknologi yang canggih juga dapat membawa dampak negatif pada lapangan pekerjaan.
Banyak pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia sekarang dapat digantikan oleh mesin dan otomatisasi. Sebagai contoh, banyak pekerjaan pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin yang dapat melaksanakan tugas-tugas produksi secara lebih cepat dan efisien. Seperti gambar berikut. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor yang terpengaruh oleh otomatisasi. Perlu kita ketahui juga dengan adanya pengaruh negatif bagi aspek ekonomi adalah produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Bisa jelaskan nggak Kak, apa itu maksudnya? Oke, artinya adalah apabila meningkatnya akses ke pasar global melalui internet, produk lokal seringkali sulit bersaing dengan brand luar yang memiliki daya saing lebih tinggi. Produk-produk dari luar negeri seringkali dianggap lebih modern, lebih baik dalam kualitas, atau lebih bergengsi. Meski terkesan sepele, hal ini sebetulnya dapat mengancam kelangsungan bisnis lokal dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Oke, thank you Kak. Karena tadi kami sudah memaparkan materi, Jadi, kami di sini akan menyimpulkan apa aja sih pengaruh-pengaruh negatif pada aspek ekonomi. Yang pertama tadi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. terus perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Timbulnya kesenjangan sosial, pemerintah hanya sebagai regulator. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Meningkatkan budaya konsumtif, menurunkan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir, produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Bagaimana nih? Apa kalian sudah paham? Pastinya sudah dong. Oke, kami akhiri ya dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa lagi!